Halo teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Kembali bersama saya, Kak Esther. Kita kembali di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Minggu ini adalah minggu kedua. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang planning atau perencanaan. Oke, kita langsung pada materi kita. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar dalam asas-asas manajemen. Hal-hal apa saja yang mencakup di dalam asas-asas manajemen. Ada 4 fungsi dari asas-asas manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga adalah pergerakan atau actuating. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Nah, pada pertemuan saat ini, kita akan membahas pada fungsi yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Jadi di minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa perencanaan ini merupakan dasar dari 3 fungsi manajemen lainnya. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning yaitu suatu upaya untuk menetapkan tindakan-tindakan masa depan. Melalui apa? Melalui pendekatan yang runtut terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Berarti di sini ada suatu upaya, suatu usaha yang dilakukan atau yang ditetapkan berupa apa? Tindakan-tindakan. Berarti di kedepannya nanti kita akan menentukan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, mengapa masa depan? Karena tindakan itu akan kita lakukan nanti setelah kita menentukan visi misi, menentukan tujuan organisasi. Nah, namanya juga perencanaan. Namanya perencanaan itu berarti ke depan ya, tidak ke belakang. Kalau ke belakang itu masa lalu, gitu ya. Nah, dalam perencanaan ini akan mencakup beberapa hal, yaitu pengetahuan tentang hakikat masalah. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu masalah apa yang muncul di dalam lingkungan kita. Sehingga kita punya alasan kenapa sih saya akan melakukan kegiatan ini. Kenapa kita perlu melakukan kegiatan seperti ini. Nah, kita harus tahu dulu hakikat masalahnya ada di mana. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengumpulkan fakta atau data yang relevan tentang masalah tersebut. Misalnya kita bicarakan tentang masalah apa sih yang muncul di dalam lingkungan masyarakat kita. Misalnya terkait dengan sampah. Nah, kita melihat bahwa ada permasalahan terkait dengan sampah. Mungkin bisa kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah atau tentang polusi sampah dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mulai mencari fakta ataupun data terkait dengan masalah sampah tersebut. Benar nggak sih sampah ini menjadi suatu masalah di lingkungan saya? Oh, ada faktanya, ada datanya. Ini loh, dalam 1 minggu tempat pembuangan sampah itu bisa sampai membludak. Atau dalam sehari-hari kita melihat kok sampah berceceran ya di mana-mana ya. Tidak pada tempatnya. Atau kita menyaksikan sendiri bahwa ada orang yang habis makan permen misalnya, tapi nggak dibuang di tempat sampah, tapi sembarang dijatuhkan di jalan. Nah, kita melihat bahwa ada data, ada fakta. Mungkin bisa dalam bentuk angka-angka juga boleh gitu ya. Kita melakukan survei misalnya, kemudian kita menemukan data, oh dalam 1 bulan sampah itu bisa sekian ton gitu ya, yang menumpuk di tempat pembuangan sampah. Atau misalnya kita melihat, oh ternyata di sungai A ada sampah yang menggenang. Nah, itu kalau dibiarkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa saja sampah itu semakin menutupi aliran sungai. Nah, kemudian kita mulai menganalisis masalah tersebut berdasarkan fakta yang ada tadi. Gitu ya. Mengapa ya orang kok masih kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya? Apakah di daerah tersebut atau di sekitar orang tersebut tidak ada tempat sampah? Gitu.
Lalu, kenapa ya sampah rumah tangga juga menumpuk? Apakah kurangnya kesadaran orang untuk membuang di tempat sampah yang memang sudah disediakan di setiap RT misalnya? Atau seperti apa? Nah, kita mulai mencoba mencari atau membuat analisis-analisis terhadap masalah tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, kira-kira kalau masalahnya seperti ini, ada alternatif pemecahan masalah seperti apa ya yang bisa diberikan? Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melakukan verifikasi. Misalnya kita punya alternatif tadi. Punya alternatif membuat tempat sampah. Misalnya saya punya alternatif nih, membuat tempat sampah yang diletakkan di sekitaran jalan-jalan setapak ke jalan raya. Gitu. Supaya kalau orang mau buang sampah, lihat tempat sampah, bisa membuangnya. Nah, kita bisa lakukan verifikasi. Apakah itu efektif atau tidak? Dan apakah solusi yang kita berikan itu sesuai dengan rasional gitu ya, masuk akal, tidak terlalu berhayal, terlalu tinggi misalnya. Atau mungkin sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilakukan. Nah, jangan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan suatu penilaian terhadap solusi yang kita berikan tadi. Apakah solusi itu memberikan dampak yang baik atau sebaliknya dampak yang negatif gitu. Apakah ada resiko-resiko tertentu dari solusi yang kita berikan atau tidak. Nah, kita bisa berikan penilaian di situ ya nantinya. Nah, jadi dapat dikatakan perencanaan di sini adalah menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Jadi dalam perencanaan ini kita akan menentukan besok ini, ke depannya ini, kita mau melakukan kegiatan apa. Kita akan memberikan solusi apa yang konkret melalui suatu kegiatan yang nyata. Dan caranya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan perencanaan. Jadi di sini perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang. Dalam hal ini memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Gitu ya. Jadi diharapkan nanti perencanaan ini bisa mencapai sebuah tujuan dari apa yang sudah kita susun dalam organisasi. Nah, sekarang saya mau bertanya, mengapa perencanaan itu sangat perlu atau sangat penting dilakukan? Nah, sebelum menjawab itu, yang perlu kita ingat adalah perencanaan adalah menetapkan atau membuat keputusan tentang tindakan-tindakan di masa depan. Jadi, mengapa perencanaan itu sangat perlu? Karena dengan perencanaan kita akan tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan dari organisasi kita. Dengan perencanaan kita bisa lebih mengatur segala sesuatu yang akan kita kerjakan secara runtut. Dengan perencanaan juga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan dari organisasi kita, apa yang menjadi peluang di luar organisasi dan juga hambatan yang mungkin akan menghalangi dari kinerja organisasi kita untuk mencapai tujuan tadi. Dan pada intinya, dengan adanya suatu perencanaan, kita akan membuat persiapan-persiapan yang lebih matang. Kita akan bisa menyusun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya dengan jauh lebih baik. Nah, maksud utama perencanaan ini ialah untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan dan penemuan-penemuan saat ini nantinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan atau untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Jadi harapannya di sini dengan perencanaan kita bisa memperoleh positif benefit
keuntungan yang positif gitu ya. Karena apa? Karena dengan perencanaan kita bisa meminimalkan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kita juga bisa mencegah segala sesuatu yang bisa menjadi penghambat dalam perencanaan kita. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip dalam perencanaan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah perencanaan itu harus disusun secara lugas. Nah, lugas di sini maksudnya apa? Lugas itu adalah sederhana dan tepat. Sederhana maksudnya adalah di dalam kita membuat perencanaan, di dalam kita menentukan langkah-langkah ke depan, itu kita buat dalam bentuk yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan merencanakan kegiatan yang rumit, yang membuat kita sendiri tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Kemudian tepat. Tepat di sini ya tepat pada sasaran, tepat pada tujuan. Kita mampu melakukannya. Nah, sehingga nanti di sini bisa menghasilkan perencanaan yang efektif. Artinya, memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah mendasari atau menjadi dasar bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Nah, itu prinsip yang kedua. Jadi, perencanaan ini adalah dasar dari ketiga manajemen yang lain. Jadi kalau minggu lalu itu ada bagan, masih ingat ya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau di bagan itu perencanaan posisinya di tengah. Kenapa di tengah? Karena dia adalah dasar. Jadi ketika kita akan menyusun personalia, ya kita membutuhkan perencanaan, gitu ya. Apakah di dalam perencanaan itu juga akan kita rencanakan untuk menyusun personalia? Kita membutuhkan berapa orang? Kita akan membuat job list-nya seperti apa? Nah, termasuk juga perencanaan tentang kepemimpinan. Bagaimana arah komunikasi di dalam proses kepemimpinan nanti. Termasuk di dalamnya juga perencanaan tentang pengawasan. Kontrolnya seperti apa? Bagaimana kita akan mengevaluasi program kita. Nah, oleh sebab itu di sini perencanaan itu adalah dasar dari fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Perencanaan juga harus sesuai dengan cakupan kontrol atau kewenangan. Artinya, perencanaan itu harus bisa dikontrol, bisa diawasi, gitu ya. Masih ada dalam lingkup organisasi itu. Nah, kewenangan berarti di sini kita bicara tentang orang-orang yang punya kewenangan di dalam organisasi. Apakah orang-orang tersebut bisa menjalankan perencanaan ini atau tidak? Apakah orang-orang tersebut bisa menggerakkan orang-orang di bawahnya untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan? Prinsip selanjutnya adalah efisien. Nah, ini yang penting, bahwa perencanaan itu harus efisien. Efisien dalam hal apa? Pertama adalah biaya. Artinya kita harus bisa menghitung, mengkalkulasi biaya dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa berhemat, tapi tujuan kita tercapai. Pengeluaran tidak besar, tapi kita bisa memaksimalkan segala sesuatu yang kita miliki dan kegiatan dapat berjalan sehingga tujuan pun dapat tercapai. Lalu efisien dalam hal waktu, artinya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tepat pada waktunya, tidak buang-buang waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan efisien dalam perencanaan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat hierarki dari perencanaan, gitu ya. Ada dua hierarki. Kita akan melihat hierarki yang pertama ini dulu. Jadi, kalau di hierarki yang pertama ini ada seperti segitiga ya, piramida gitu ya. Nah, kita akan melihat apa saja sih yang harus kita susun di dalam sebuah perencanaan gitu.
Yang pertama, dalam perencanaan kita akan menentukan visi dan misi. Nah, di sini kan artinya kita menentukan visi dan misi organisasi kita itu apa? Tujuannya apa? Nah, dari situ kita akan tahu sasarannya siapa atau sasarannya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita bisa menyusun strategi. Nah, strategi inilah yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, setelah kita mempunyai strategi, kita bisa menentukan prosedurnya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan strategi tadi. Nah, ini nanti akan terlihat di dalam penyusunan taktik gitu ya. Jadi, kalau kita menyusun strategi, nanti selanjutnya kita menyusun taktik. Nah, dalam taktik itu kita bisa menentukan prosedur dan aturannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menyusun kebijakan, gitu ya. Jadi kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan. Siapa yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan ketika kita menjalankan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian program atau proyek ini berkaitan program-program apa saja yang akan kita buat gitu ya. Ini masih turunan dari strategi. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi tentang strategi di materi berikutnya. Selanjutnya adalah menyusun kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah penggambaran secara detail apa yang harus kita kerjakan di lapangan nantinya. Dan yang paling tidak kalah penting di sini adalah jangan lupa kita harus menyusun anggaran biaya. Budgetnya harus kita perhitungkan. Adalah seperti ini. Kurang lebih hampir sama gitu ya, hanya ketika pelaksanaan di lapangan atau ketika strategi operasionalnya saja yang sedikit berbeda. Yang pertama, kita tetap harus menyusun visi misi, kemudian tujuan dan juga sasaran dari organisasi kita. Nah, setelah itu baru kita menentukan rencana strategi. Nah, rencana strategi ini adalah apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian rencana operasional. Rencana operasional ini adalah konkret dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dalam rencana strategi tadi. Nah, di sini ada dua rencana operasional, ada rencana yang sekali pakai dan rencana tetap. Yang pertama adalah rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai ini berkaitan dengan rencana kegiatan yang hanya sekali saja digunakan. Artinya sekali untuk dilakukan, setelah itu ya sudah, kita tidak bisa membuat kegiatan ini lagi yang sama persis. Jadi rencana ini ya hanya rencana yang sekali jalan saja, sekali dilakukan. Setelah itu mungkin kita tidak bisa melakukan rencana yang sama, pasti rencananya akan berbeda lagi. Misalnya apa? Oh, pernikahan. Nah, pernikahan kita akan membuat perencanaan pesta pernikahan. Nah, itu sekali pakai. Dan besok sudah tidak bisa digunakan lagi karena orangnya sudah menikah, gitu kan. Nah, nanti akan berbeda halnya kalau orang yang berbeda, gitu ya. Perencanaannya pasti akan berbeda pula. Tapi untuk misalnya pasangan A dan B, maka perencanaannya ya hanya satu kali itu, A dan B saja yang menikah. Mulai misalnya tahap pertunangan, kemudian nanti lamaran, hari kedua baru pernikahan, misalnya pernikahannya di gereja, gitu ya, pemberkatan pernikahan. Setelah pemberkatan pernikahan nanti ada pesta resepsi. Nah, setelah pesta resepsi nanti 3 hari berikutnya ada pesta lagi di pihak keluarga yang lain, yaitu ngunduh mantu misalnya. Nah, itu kan perencanaan yang sekali pakai, gitu. Itu tidak bisa diulang lagi atau tidak bisa digunakan untuk pasangan C dan D misalnya, karena pasti mereka akan punya perencanaan yang berbeda. Anggarannya pun nanti akan berbeda. Nah, makanya dalam rencana sekali pakai ini kita bicara tentang
program, gitu ya. Apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini? Nah, itu bicara soal program. Program itu nanti menurun pada proyek, yaitu di lapangannya seperti apa. Nah, kuncinya di sini adalah anggaran, gitu ya. Jadi anggaran di sini menjadi penting untuk bisa menjalankan program-program dan juga proyek di lapangan. Tanpa anggaran, ya nggak akan terlaksana gitu ya. Seperti tadi, orang mau menikah, nggak ada uang, ya nggak mungkin resepsi itu akan dilakukan gitu ya. Mungkin hanya bisa pemberkatan saja atau pergi ke KUA saja. Tapi untuk pestanya ya tidak bisa dilakukan karena tidak ada anggaran. Nah, itu contoh simpelnya. Nah, kemudian yang kedua adalah rencana operasional yang berupa rencana tetap. Nah, ini berbeda dengan yang sekali pakai. Kalau rencana tetap itu adalah rencana yang selalu digunakan secara rutin tiap tahunnya. Misalnya ketika mahasiswa baru masuk di perguruan tinggi. Kalau di UKSW kita mengadakan yang namanya OMB. Nah, OMB itu bagian dari rencana tetap. Karena apa? Karena setiap tahun akan diadakan terus gitu ya. Setiap tahun pasti akan dilaksanakan OMB. Bahkan ketika pandemi seperti ini pun OMB tetap berjalan meskipun dilakukan secara online. Jadi rencana tetap itu adalah rencana yang akan selalu dilakukan setiap tahunnya. Nah, misalnya lagi kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa. Nah, itu kan rencana tetap. Karena setiap tahunnya pasti kegiatannya seperti itu. Nanti akan ada makrab untuk mahasiswa baru. Nanti setelah makrab akan ada LDKM. Nah, nanti akan ada kegiatan KBM dan lain sebagainya. Nah, itu rencana yang tetap, yang setiap tahun selalu ada. Nah, dalam rencana tetap ini yang dibutuhkan adalah kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh organisasi itu. Kemudian dari kebijakan kita bisa menentukan prosedurnya, SOP-nya seperti apa, cara melakukannya seperti apa. Kemudian disitulah kita bisa menentukan peraturannya. Peraturannya nanti akan seperti apa sih? Misalnya kayak tadi OMB gitu ya. Oh, ada kebijakan bahwa OMB tetap akan diadakan, tetap akan dilakukan secara online. Nah, prosedurnya gimana? Gitu ya. Oh, nanti melalui Jimit atau melalui Zoom. Peraturan mainnya seperti apa? Mahasiswa join melalui link yang sudah dikirimkan dengan tetap memakai pakaian rapi yang sudah ditentukan, misalnya putih dan hitam. Nah, seperti itu. Jadi tetap akan ada peraturan. Nah, disinilah yang berperan dalam rencana tetap itu adalah administrasi. Gitu ya. Kalau bicara soal administrasi, di dalamnya pasti sudah ada anggaran. Karena sudah ada anggaran tahunan yang dimiliki untuk menjalankan setiap program. Jadi kita tidak perlu melihat bahwa nanti anggarannya didapatkan dari mana ya? Saya butuh USDA atau seperti apa ya? Enggak, karena itu sudah ada anggaran di dalam administrasi tadi. Berbeda halnya dengan rencana sekali pakai. Kita butuh anggaran, entah dengan usaha dana, entah dengan bekerja keras atau cari sponsor. Nah, itu bedanya di situ ya. Jadi ada langkah-langkah konkret di dalam perencanaan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Sebelum kita menetapkan tujuan, kita harus mengingat dulu bahwa kita harus menentukan visi dan misi dari organisasi. Visi misinya apa? Apa itu visi? Visi itu adalah gambaran ke depan dari organisasi. Apa yang ingin diperoleh dari organisasi ini ke depannya? Sedangkan misi itu adalah cara untuk bisa mencapai visi yang dimiliki tadi. Nah, itu misi. Kemudian setelah kita menentukan visi dan misi, kita bisa menentukan tujuan organisasi. Nah, yang perlu diingat dalam menyusun tujuan ini adalah tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas dan harus spesifik. Spesifik itu tidak terlalu luas, tapi langsung pada poinnya.
Kemudian tujuan itu harus realistis. Artinya harus real. Kita bisa mencapai tujuan itu, bukan sesuatu yang abstrak yang kita tidak bisa mencapainya atau tidak bisa melakukannya. Nah, yang harus kita ketahui bahwa tujuan itu harus bermuara kepada visi dan misi dari organisasi. Jadi kembali lagi pada visi dan misi. Nah, langkah konkret yang kedua adalah kita harus dapat memberikan gambaran tentang keadaan terkini dari organisasi. Berarti kita harus tahu bagaimana situasi di dalam organisasi, baik itu situasi di dalam organisasi maupun situasi yang ada di luar organisasi. Kondisi internal maupun kondisi eksternal organisasi. Tujuan dari menggambarkan keadaan terkini dari organisasi kita adalah untuk mengidentifikasi masalah. Supaya kita tahu masalah dalam organisasi seperti apa. Hambatan yang akan dialami oleh organisasi apa? Peluang yang bisa diambil oleh organisasi itu seperti apa? Ancaman-ancaman dari luar organisasi itu seperti apa? Nah, itu harus kita gambarkan atau kita jelaskan dalam keadaan terkini. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui gambaran terkini dari organisasi, kita dapat melakukan analisis, yaitu dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Nah, jadi di sini kita bisa mengenali kekuatan yang dimiliki organisasi itu seperti apa, kelemahannya seperti apa. Nah, itu kan kondisi internal. Sedangkan kondisi eksternal, ancaman di luar sana itu seperti apa? Peluang yang dimiliki oleh organisasi di luar sana itu seperti apa? Nah, kita bisa mengetahui dengan analisis SWOT. Tentunya teman-teman masih ingat ya dengan analisis SWOT karena di materi-materi sebelumnya, misalnya ketika LDKM, nah itu kan sudah sempat dibahas tentang analisis SWOT. Jadi di sini ada strength-nya seperti apa, weakness-nya apa, kemudian di luar itu ada opportunity dan ada threat. Nah, itu yang harus kita gambarkan dalam keadaan terkini dari organisasi kita. Gambaran keadaan saat ini itu mencakup resources, yaitu human-nya, manusia-manusia di dalamnya, capital-nya seperti apa, facility-nya seperti apa, maupun lingkungan eksternal dari organisasi. Langkah konkret yang ketiga selanjutnya adalah menentukan sasaran atau target atau indikator untuk pencapaian tujuan. Jadi di sini nanti kita harus bisa menentukan sasaran kita seperti apa. Target harus mencerminkan wujud konkret dari kondisi yang diharapkan tercipta dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, dalam waktu 1 tahun terdapat minimal 3 kelompok bakat dan minat di fakultas di Fiskom, gitu ya. Nah, itu kan ada kurun waktu tertentu dalam waktu setahun. Nah, atau misalnya lagi, minimal 15 orang calon fungsionaris LK yang terampil dalam perencanaan, berpidato, dan debat, memimpin rapat serta menggerakkan orang lain untuk terlibat dalam pengembangan organisasi Senat Mahasiswa di Fiskom. Nah, ada minimal 15 orang. Berarti di sini ada target yang berupa angka. Kayak target tadi kan angka, misalnya setahun atau 2 tahun. Atau dalam kurun waktu 5 tahun ini kita harus mencapai target seperti ini. Nah, atau tadi misalnya 15 orang fungsionalis LK ini harus bisa seperti ini. Atau misalnya 10 dari mahasiswa angkatan 2019 harus ada yang bisa menang dalam kompetisi nasional. Nah, berarti ada target-target yang harus ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, menentukan target harus logis, masuk akal, gitu ya. Jadi misalnya saya ingin mendapat keuntungan sebesar 15 juta dalam 1 hari. Itu kira-kira logis nggak ya kalau orang hanya jualan tempe goreng? Nah,
teman-teman harus mulai memikirkan gitu ya, ini termasuk logis, masuk akal atau tidak gitu. Kalau tadi misalnya, oh saya bisa mencapai keuntungan dari perusahaan saya selama 5 tahun ini adalah 100 juta. Nah mungkin saja itu logis kalau misalnya kita bisa menghitung secara keseluruhan keuntungan yang diperoleh. Nah itu bicara tentang masuk akal atau logikanya. Kemudian target itu harus realistis gitu ya, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Artinya apa? Kita harus realistis bahwa kita punya target segini, jadi kita harus bisa melakukannya. Kayak tadi misalnya, kita realistis bahwa dalam 1 tahun kita bisa membuat 3 kelompok bakat minat. Nah, pasti bisa lah dalam 1 tahun merancang atau membuat 3 bakat minat di Viskom gitu kan. Berbeda misalnya, wah setelah saya lulus, saya bisa membuat stasiun radio yang megah gitu ya, yang dikenal oleh orang di lingkungan saya. Kayaknya kurang realistis kalau itu ya, karena untuk bisa membuat stasiun radio itu nggak cukup dari kita lulus terus kita bisa membuat, tapi ada proses yang panjang, mulai dari merencanakan organisasinya dulu, membangun stasiunnya juga, perizinannya, membuat konsep acaranya dan sebagainya. Nah itu kan belum yang realistis gitu ya. Artinya di situ jangan membuat suatu target yang bombastis, tapi itu di luar kemampuan kita gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan tadi kekuatan yang dimiliki oleh organisasi seperti apa. Oh kita punya dana yang cukup, berarti kita bisa merealisasikan kegiatan kita. Tetapi kalau anggaran kita tidak mencukupi, ya gimana kita bisa mewujudkan atau merealisasikan kegiatan kita, gitu kan? Oke, selanjutnya adalah kita mengidentifikasi faktor penghalang, gitu ya. Nah, faktor penghalang ini ada 2, yaitu faktor yang dapat dikontrol dan faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor yang dapat dikontrol itu artinya kita dapat mengontrol, mengawasi, bahkan dapat mencegah segala sesuatu yang menjadi penghalang dari kegiatan-kegiatan di dalam organisasi yang akan kita lakukan. Misalnya, yang menjadi penghalang apa? Kompetitor. Nah, kompetitor itu dapat kita kontrol. Kalau kita bisa mempunyai ide yang jauh lebih baik dari kompetitor kita, tentunya kegiatan kita dapat kita lakukan jauh lebih baik daripada kompetitor kita. Nah, sedangkan faktor yang tidak dapat dikontrol itu berarti faktor yang kita secara manusia tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa mencegahnya. Misalnya bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Jadi kalau ada kegiatan, kita mau melakukan satu kegiatan, kemudian tiba-tiba hujan deras gitu ya. Nah, kita harus bisa punya plan B gitu ya. Kita harus bisa mensiasati plan yang kedua. Nah, untuk menentukan mana faktor yang dapat dikontrol, mana faktor yang tidak dapat dikontrol, semua bergantung pula pada kemampuan manajerial seseorang. Contohnya saja, kalau kita mau membuat konser, tapi tiba-tiba mati lampu, tidak ada listrik. Nah, itu sebenarnya masuk faktor yang dapat dikontrol atau yang tidak dapat dikontrol. Nah, itu bisa masuk ke dalam faktor yang dapat dikontrol ketika manajer atau pimpinan sudah punya prediksi. Misalnya, oh kita mau bikin konser. Nah, takutnya nanti kalau tiba-tiba mati lampu, maka kita akan menyewa genset. Kita akan menyewa diesel sebagai cadangan listrik. Tapi kalau itu merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol, berarti dari awal manajernya atau pemimpinnya memang tidak peka. Mungkin belum punya pengalaman di situ atau memang dia tidak tahu. Nah, itu bisa masuk ke dalam faktor yang tidak dapat dikontrol. Jadi ketika lagi mau mulai konser, gitu ya, acara musik, tiba-tiba mati lampu karena belum menyiapkan gensetnya atau dieselnya, ya sudah.
nggak bisa berlangsung acara konsernya gitu. Nah, selanjutnya langkah yang kelima adalah kita mulai menyusun strategi gitu ya. Strategi itu adalah cara apa saja yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi kita tersebut. Menurut Robin, strategi merupakan penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan dalam struktur organisasi. Nah, jadi termasuk kita menyusun struktur organisasi itu adalah strategi dari organisasi sebelum kita menyusun kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, langkah konkret yang terakhir adalah kita menyusun budget atau anggaran. Nah, ini yang penting gitu ya. Jadi, supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, tujuannya tercapai, ya kita harus menyusun anggaran terlebih dahulu. Nah, itu terutama untuk kegiatan yang sekali pakai. Jadi diingat bahwa kegiatan sekali pakai, anggaran itu sangat penting, gitu ya. Nah, kalau untuk kegiatan yang rutin dilakukan, gitu, nah anggaran itu sudah menjadi satu patokan. Jadi kita bisa tahu bahwa, oh setiap tahun dana yang dibutuhkan adalah sekian. Setiap tahun pengeluarannya sekian, pemasukan sekian, itu sudah pasti, gitu. Nah, dalam menyusun budget ini, kita harus mencatat dengan rinci semua kebutuhan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut itu yang harus kita rinci. Mulai dari bahannya, alat-alatnya, bahkan termasuk orang. Nah, orang di sini berkaitan dengan apakah perlu kita membayar orang tersebut atau seperti apa. Nah, kita harus membuat rincian itu ya, mulai dari bahan. Misalnya kita mau membuat warung makan, kita mau membuat warung makan pecel gitu ya. Kita harus menghitung belanja bahan seperti apa anggarannya. Untuk pergi ke distributornya atau untuk pergi ke pasar gitu ya, mengambil bahan-bahan sayur tadi. Nah, perlu transportasi. Nah, itu juga harus dihitung. Uang bensinnya harus dihitung juga. Kemudian, ketika kita mau memasak gitu ya, butuh minyak goreng untuk menggoreng bumbu ya tentunya, butuh gas. Nah, itu juga harus dicatat. Alat-alatnya, kita butuh kompor. Nah, itu juga harus dicatat. Ya, gitu ya. Jadi, perkirakan besar biaya itu untuk masing-masing kebutuhan. Jadi, kita bisa mengira-ngira. Gitu. Jangan membuat anggaran dengan harga yang paling rendah. Karena apa? Karena kalau tiba-tiba harganya naik, nah, harga bahan baku naik, kalau kita pakai anggaran yang rendah, nanti kita bisa bingung. Jadi, menyusun budgeting ini merupakan langkah terakhir yang kita lakukan di dalam kita membuat perencanaan di dalam organisasi kita untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, setelah kita menyusun perencanaan ini, maka kita bisa menyusun perencanaan selanjutnya, yaitu perencanaan dalam struktur organisasi. Kita mulai menentukan bagaimana personalia organisasi. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tahap selanjutnya, yaitu fungsi yang kedua. Baik, di akhir materi ini selanjutnya saya akan memberikan tugas kelompok untuk teman-teman, yaitu tugas kelompok yang pertama. Nah, tugas kelompoknya adalah teman-teman silahkan membuat kelompok, kemudian teman-teman nanti akan membuat organisasi dalam bentuk unit usaha. Nah, jadi nanti di sini teman-teman akan menentukan yang pertama adalah nama organisasinya seperti apa. Yang kedua, visi, misi, dan tujuannya seperti apa. Yang ketiga, menentukan sasaran atau target dari organisasi kalian. Nah, setidaknya kalian mengerjakan 3 poin penting ini dulu.
Nah, unit usaha ini tentunya tidak hanya sekedar unit usaha, tapi teman-teman harus bisa berkreativitas gitu ya, berinovasi, membuat sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Bikin unit usaha yang unik, yang mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi misalnya, saya mau membuat warung nasi pecel, seperti contoh saya tadi. Jadi nggak sekedar hanya membuat warung makan nasi pecel, tapi ada pesan apa di balik unit usaha ini. Saya mau membuat unit usaha makanan tradisional. Nggak cuma sekedar jajanan pasar, tapi ada pesan apa di balik makanan tradisional ini. Nah, kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Nah, terkait materi yang sudah saya sampaikan, jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada materi yang belum jelas saya jelaskan, silahkan nanti teman-teman boleh sampaikan dalam diskusi kita di Gmeet atau melalui WhatsApp group. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya dan waktunya sudah belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terus belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Bye-bye.